Hai Besti, update video lagi yuk. Kali ini edisinya 28 Juli. Semoga Besti-Besti semua di luar sana terhibur dengan suaraku. Oke, siapkan pendengaranmu bosku. Tema kita hari ini adalah terseok-seok entuber. Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Tuhan akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dijamin. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Tuhan akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta sekalipun. Alah ora umum. Jedar, jeder, jedar, jedot, kejedot. Akhirnya scam. Kenapa semoga leader Ponzi Picup bilang segera akan coming soon beberapa hari ke depan. Terusin apalagi, ragumu rugimu, scammu cuanku. Tapi Besti, hati-hatilah dengan kata-kata di atas. P-Network lagi rame di roasting. Pak Boker Sukirman lagi kepedesan. Ada apa gerangan? Mungkin si Boker kepedesan gara-gara kebanyakan makan keripik tai sapi. Hihihi. Jangan mengucapkan kalimat yang dapat membuat seseorang merenungi dirinya, sekalipun hal yang dia lakukan salah. Jika ingin mengingatkan, ingatkanlah dengan bahasa yang membangun, bukan malah bahasa yang menjatuhkan. Ingat. Sejatinya luka hati lebih membekas dan susah hilang. Hal paling terindah dari persahabatan ialah selalu memahami dan dipahami, tanpa memaksa dan ingin menang sendiri. Catat. Maka daripada semua itu, dengerin tuh wahai netizen yang selalu merasa paling benar. Bro, Picup amankah? Nggak ada tuh diproses, katanya udah masuk laporan Bareskrim. Mungkin mbok ya, polisinya lagi kedip-kedipan mata sama manajemen Entub, seperti yang dibilang Hati Sukirman dulu. Itulah. Lama-lama iya member Picup juga ikhlas lagi kan. Nah yang untung, ya alhamdulillah sudah nipu. Kelihatannya sih untung, tapi kita nggak tahu apa yang akan diambil Tuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penjahat-penjahat Picup sudah pasti dapat karma, tapi entah di dunia atau di akhirat. Bangsa kita tidak bodoh, bangsa kita tidak kismin, tapi kita dibodohkan dan dikisminkan oleh sebuah sistem. Apa? Sistem. Terbukti ucapan beliau, sistem pendidikan, sistem pemerintahan, sistem ekonomi kita saat ini. Ada juga sistem piramida, sistem money game, ponzi, dan seterusnya. Sistem perekrutan untuk jadi PNS, sistem keuangan negara yang dikorupsi. Ada juga nih yang kronis, misalnya sogok menyogok, KKN, sangat kental di berbagai bidang. Hancurlah masa depan anak cucu kita nanti. Oh, sangat miris. Besti, ampun. Pastilah, bukankah Tuhan adalah zat yang maha adil? Petinggi Picup sungguh kelewatan. Uang umat yang susah aja digelapkan dan ditilep. Apalagi uang yang orang kaya. Aduh. Bendahara umum PBNU aja jadi DPO KPK. Secara duit Ponzi itu sedap, Besti. Uang bukan segala-galanya, tapi segalanya butuh uang. Uang tak dibawa mati, tapi kalau mati tak ada uang bisa-bisa ditenggelamkan. Maka saudara-saudara ingatlah, kejahatan itu terjadi bukan hanya niat pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Itu mah nggak usah dipikirin bray. Mau dibiarkan juga nggak apa-apa. Yang dosa juga yang hidup toh. Gitu aja kok repot Besti. Mau bilang duit nggak dibawa mati, nyatanya hidup memang butuh uang. Benar, yang penting saat hidup ini aja. Ini bukan soal moral, tapi lebih ke ada kesempatan. Kebanyakan jadi pejabat berpendidikan tinggi, tapi mayoritas jadi koruptor dan penipu. Benar apa benar? Jadi percuma orang tua membiayai sekolah tinggi-tinggi, ternyata pada durhaka. Tahun lalu juga ada berita di Jawa Timur, ada 4-3 orang yang menjabat di pemerintahan.
Terbukti semua adalah koruptor alias penipu. Hanya satu yang terbukti bukan koruptor. Waduh, miris. Dan di antara 43 biji manusia itu, pendidikan paling rendah adalah S1. Sarjana nipu. Kebanyakan orang sekolah dapat ijazah buat nyari kerja, ya gitu. Korupsi buat balikin modal pas sekolah mungkin. Bisa jadi sih. Secara sekolah sekarang kan mahal-mahal. Ngemeng-ngemeng, kemana nih Wilbert Wangsat sama manajemen Wowo pergi nih? Sebagai pembina Picup atau pemegang saham konon terbesar, sudah pasti Pak Eman harus bertanggung jawab pula dalam perusahaan baik atau buruk. Karena dia telah mendeklarasikan dirinya sebagai pembina Picup Tifu-Tifu di sosial media YouTube dan di channel MFBS. Cuan diam, rugi diam. Wele, aneh. Boleh tanya teman-teman semua, sebenarnya kasus Picup ini sudah sampai mana sih? Tersangka bagaimana kabarnya? Moga aja Ninja Leader naik obrolan. Hai nenek cantik, ada kutu valuta palsu Tifu-Tifu di kepalamu tuh. Wilbert penyamun pergi habisin uang ngibul dan menzolimi member-membernya. Hampir habis uang haramnya. Tanggung jawab siapa harusnya? Tanda tanya. Kalau ditanya sampai mana saya kagak tahu. Soalnya Picup nggak punya kaki alias motor. Alah, omong opo toh? Kenyataannya Anda masih pindah-pindah APK kok. Pakai bilang gitu lagi segala. Kaki tangan Jack Wowo ada sama-sama manajemen Wowo. Sama Wilbert laknat Junita Fonzi dan kru-kru Picup Tifu-Tifu lainnya ya. Aku dulu udah pernah ikut Picup tapi gagal karena nggak punya KTP. Belum cukup umur ya nek, kasihan. Ninja Leader kok nggak nongol-nongol ya? Mungkin lagi bertapa di gua hantu sama Boker Sukirman, makanya hilang mulu. Kalau mereka nggak muncul-muncul, pancing aja pakai donasi. Entar dikirim gopek nek. Aduh, Ninja Leader datang nih. Logo Wangsat dari tim 9 Picup Cifu-Cifu ya. Picup bermasalah sebagai pembina Picup harus tanggung jawab tuh. Wah, ada bendera NU pula, padahal fatwa NU mengatakan Picup haram. Hadeh. Kasus Picup benar-benar hilang. Luar biasa cara bermainnya mereka. Kasus Picup proses mulu dari tahun jahiliyah, nggak kelar-kelar. Ngeri bray, APK Ponzi Tifu-Tifu bawa nama NU lagi. Sampai lebaran monyet pun juga nanti bilangnya proses terus. Sekian banyaknya gerombolan Picup, tidak ada kelihatan batang hidungnya satu-satu di baris krim. Mungkin mereka masih menikmati uang membernya. Entar kalau udah susah nongol lagi. Juga mereka masih berkeliaran dengan aplikasi lain. Uang saya 3 tahun Picup Tifu-Tifu dirampok sekitar 35 juta lebih. Teman saya 24 juta cuman 8 hari jalanin misi Picup. Lenyap 24 juta uang pinjol KUR BRI. Siapa suruh minjam di bank? Mate loh. Kalau Picup ini sudah jelas scam, ditelan genderuwo Picup. Leader Diamond Ponzi Picup Tifu-Tifu lagi nyari mangsa di APK Ponzi lain. Mungkin nikmat buat mereka makan uang rampok bawahan ya. Maklumlah, udah jalan mereka buat cari nafkah. Bukan begitu, manusia berarti iblis di Picup Tifu-Tifu om. Namanya saja Picup kompor meledup, ya pasti panas. Udah aku tanya memang itu penghasilan mereka. Kok nenek jenazah murung hari ini? Kurang suntikan valuta palsu ya nek? Kasian. Cup. Bobo sana gi. Oh ya Besti, segitu aja update kali ini. Semoga Besti semua terhibur ya. Terima kasih sudah stay. See you soon. Tomorrow. Ama dikit tuh. Ampun Besti.